Salam dan bahagia. Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Arifa Pranoto. Saya pengajar di SMA IPIM Surabaya, mata pelajaran kimia. Izinkan saya untuk berbagi dalam hal penerapan motivasi dan refleksi serta merdeka belajar yang ada pada diri kita. Bahwasanya setiap hari kita menderita dalam hal motivasi, kurang bersemangat dalam pembelajaran. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi dan merdeka belajar. Selamat mengikuti. Ibu bapak yang saya hormati, dalam semangat guru 2 tentang kemampuan non teknis dalam hal pendukung implementasi kurikulum merdeka, salah satu hal yang saya pelajari, hal yang baru saya pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar adalah yang pertama adalah tentang piramida Maslow, piramida Maslow tentang hierarki kebutuhan. Bahwasanya kebutuhan yang paling besar di sini adalah kebutuhan fisiologi. Kemudian di atasnya adalah kebutuhan akan keamanan, kemudian kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, kemudian adalah kebutuhan akan penghargaan, dan yang paling tinggi adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, itu adalah konten dari kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian yang kedua adalah dalam proses menetapkan tujuan, maka ada beberapa kesulitan, mulai dari nilai, kemudian ada tingkat emosi dan keinginan, kemudian tujuannya yang akan kita capai, sehingga nanti akan mengarah ke konsekuensi dan umpan balik. Sudah barang tentu di dalamnya ada respon tindakan perilaku tersebut. Nah, bagaimana untuk melatih motivasi? Nah, dalam menumbuhkan motivasi ini dapat kita lakukan dengan memetakan kebutuhan, dan kita akan sadar apa yang akan kita capai. Nah, salah satu yang bisa kita pakai adalah dengan mindfulness, artinya kita mencoba untuk diam, mencoba untuk merasakan apa yang kita rasakan, kemudian kita berpikir lebih maju dan lebih berkembang. Itu akan memberikan motivasi, energi baru bagi kita. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka kita sebagai guru akan tahan terhadap stres, kemudian juga akan meningkatkan kinerja, dan pada murid juga akan tahan terhadap kesulitan dan akan meningkatkan capaian belajar mereka. Nah, bagaimana untuk mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Ada dua hal di sini. Adalah yang pertama, refleksi mengajar, dan yang kedua adalah refleksi belajar. Dalam refleksi mengajar ini adalah konteksnya adalah pada guru. Yang pertama, menentukan kebutuhan diri, kemudian menemukan kebutuhan yang berbeda, menyadari kebutuhan sebelum bertindak, kemudian menetapkan strategi atau tujuan, dan yang terakhir adalah strategi menyusun personal plan atau plan kita yang akan kita susun itu seperti apa ke depannya. Nah, kemudian pada murid, bagaimana kita yang pertama adalah membentukkan kebutuhan kelas, kemudian kita membangun rasa akan nyaman di kelas, kemudian kita membangun rasa memiliki kelas tersebut, kemudian nanti akan menghasilkan strategi bagaimana kita mencapai tujuan tersebut, dan yang terakhir kita menetapkan target dari tujuan tersebut. Nah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi. Harapannya adalah ketika kita termotivasi, guru yang termotivasi, maka kita akan mewujudkan merdeka belajar, dan nanti akhirnya kita akan tangguh dalam menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan. Bapak Ibu guru, mari kita bergabung dalam seri Semangat Guru 2 tentang kompetensi non teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.